Lewat cerita. Assalamualaikum adik-adik yang dirahmati Allah. Kali ini Paman akan membacakan lanjutan cerita serial Menanti Masa Balik bagian ketiga yang berjudul Aku Sudah Balik. Cerita ini diambil dari buku Menanti Masa Balik, mengenalkan apa itu balik, siapa mahram dan yang bukan mahram, disajikan dalam cerita sehari-hari. Buah karya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dan Ustadz Muammar Abdullah At-Tamimi hafizahumullah. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Aku sudah balik. Pada sore yang indah dan cerah, setelah sholat asar, Aisyah berpamitan kepada ibu untuk mengaji di masjid. Aisyah mempunyai banyak teman di sana. Ustadz Firdaus dan istrinya, Ustazah Halimah, mengajar anak-anak membaca Al-Quran dengan sabar. Ustadz Firdaus mengajar santri laki-laki, sedangkan Ustazah Halimah mengajar santri perempuan. Sore ini, anak-anak akan belajar membaca Al-Quran sesuai tajwid. Jam 5 sore, pengajian pun selesai. Ustadz Firdaus mempersilahkan para santri untuk pulang ke rumah. Sesudah mengucapkan salam, para santri bersiap-siap meninggalkan masjid. Tiba-tiba, Ustadz Firdaus berkata, "Semua boleh meninggalkan masjid, kecuali Ali, Edo, Lukman, Aisyah, dan Fatimah. 5 orang anak yang namanya disebutkan tetap duduk di masjid, sedangkan santri lainnya boleh pulang." "Apa kalian tahu kenapa Ustadz memanggil kalian berlima setelah mengaji sore ini?" tanya Ustadz Firdaus. 5 orang anak ini terdiam. Mereka tidak tahu alasan Ustadz Firdaus mengumpulkan mereka setelah mengaji. Ustadz Firdaus berkata, "Alhamdulillah, kalian sekarang sudah besar. Ali, Edo, dan Lukman sudah berumur 15 tahun. Sedangkan Aisyah dan Fatimah sudah berusia 10 tahun. Artinya, kalian sudah memasuki usia balik. Kalian sudah wajib menjalankan ibadah agama Islam karena semuanya itu akan dihisab atau dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian harus serius dan bersungguh-sungguh belajar agama Islam supaya kalian bisa melakukan semua itu dengan baik dan sempurna," kata Ustadz Firdaus. "Ustadz, kenapa kita harus serius belajar agama waktu usia balik?" tanya Edo. "Pertanyaan yang bagus, Edo. Ustadz akan memberi beberapa contoh supaya kalian mengerti," kata Ustadz Firdaus. "Contohnya, berwudu. Anak yang wudunya tidak benar, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Apalagi kalau kalian tidak berwudu dengan benar. Contohnya, tumit atau telapak kaki yang tidak terbasahi air bisa menyebabkan kita masuk neraka, berdasarkan hadis Bukhari nomor 60. "Ih, ngeri juga ya ancamannya Pak Ustadz," kata Lukman seperti orang ketakutan. "Ada contoh lain tidak Pak Ustadz?" tanya Edo yang juga terlihat ketakutan. "Wah, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oleh karena itu, kalian harus belajar ilmu agama dengan baik. Jadi, kalian bisa mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sesuai ajaran Nabi kita Muhammad SAW," kata Ustadz Firdaus. "Nah, sekarang kalian boleh pulang. Tapi kita baca doa penutup majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Para santri meninggalkan masjid bersama-sama. Aisyah,
Fatimah dan Luqman pulang dari masjid bersama-sama. Rumah Fatimah dan Luqman dekat dengan rumah Aisyah. Luqman adalah sepupu Aisyah. Ibu Aisyah adalah adik ayah Luqman, Pak Faiz. Luqman sering berkunjung ke rumah Aisyah. Dia sering bermain dengan Ahmad atau disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan. Setelah sholat maghrib, Luqman bermain di rumah Aisyah. Karena besok hari Ahad, Luqman bebas bermain dengan sepupunya Ahmad. Waktu asyik bermain, tiba-tiba terdengar azan Isya di masjid. Akan tetapi, Luqman dan Ahmad tidak segera pergi ke masjid. Mereka malah asyik melanjutkan permainan sehingga tidak ikut sholat berjamaah. Luqman dan Ahmad baru ingat bahwa mereka harus ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Mereka pun segera pergi ke masjid. Sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah telah selesai. Akhirnya, Luqman pun sholat berdua dengan Ahmad secara berjamaah. Saat akan keluar dari masjid, ternyata ayah Ahmad sedang duduk di dekat pintu menunggu Luqman dan Ahmad. Luqman dan Ahmad, kenapa kalian berdua ketinggalan sholat berjamaah? Tanya ayah Ahmad. Luqman dan Ahmad hanya menundukkan kepala. Luqman, kamu sudah besar. Luqman sudah kelas 3 SMP. Luqman seharusnya memberi contoh yang baik kepada Ahmad, kata Pak Hamzah. Iya, Paman. Luqman minta maaf. Luqman tadi keasyikan bermain sampai lupa waktu sholat, kata Luqman. Pada umur Luqman sekarang, Allah sudah mencatat semua amal dan perbuatan Luqman. Kalau amalan itu baik, Luqman akan mendapat pahala. Namun, kalau amalan itu buruk, Luqman akan mendapat dosa. Nah, amal pertama yang akan ditanya Allah kepada Luqman pada hari kiamat nanti adalah sholat Luqman. Luqman tertunduk mendengarkan nasihat pamannya. Ia menyesal karena melalaikan sholat berjamaah. Oh iya, tadi subuh, paman tidak melihat Luqman sholat subuh berjamaah di masjid, ucap Pak Hamzah. Iya paman, Luqman bangun kesiangan, lalu sholat sendirian di dalam kamar, jawab Luqman. Nah, subuh tadi Luqman rugi besar, kata Pak Hamzah. Rugi? Rugi kenapa ayah? Tanya Ahmad keheranan. Iya, rugi kenapa paman? Tanya Luqman penasaran. Begini contohnya. Kalau ayah mau memberikan uang kepada kalian berdua, kalian mau uang 1.000 atau 27.000? Tanya ayah. Luqman dan Ahmad kebingungan. Pasti uang 27.000 dong ayah, jawab Ahmad. Nah, untuk masalah uang saja, kalian tidak mau rugi. Kalian pilih uang yang banyak. Akan tetapi, kenapa untuk masalah akhirat, contohnya sholat, kalian tidak mau memilih pahala yang banyak? Kenapa memilih pahala yang kecil? Luqman dan Ahmad mulai mengerti maksud Pak Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 249. Kalau kalian sholat sendirian, kalian hanya mendapat 1 pahala. Akan tetapi, kalau kalian sholat berjamaah, Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 27 kali lipat, ucap Pak Hamzah. Pak Hamzah berkata lagi, anak-anak, sholat itu tiang agama. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat menjadi tanda ketakwaan kita sebagai orang Islam. Anak laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, sedangkan anak perempuan sholat di rumah. Oh iya, Ahmad juga susah dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya, Ahmad telat bangun dan sholat sendirian di rumah. Jadinya rugi deh. Ahmad hanya dapat 1 pahala saja, bukan 27. Sindir Pak Hamzah kepada anaknya. Ah, ayah, buka kartu nih, hehehe, kata Ahmad sambil tersenyum. Nah, mulai sekarang, kalian harus bersemangat untuk sholat berjamaah. Kalian harus berusaha agar kalian
sudah ada di masjid saat waktu sholat tiba, nasihat Pak Hamzah. Baik ayah, kata Ahmad. Siap paman, jawab Lukman. Baiklah, mari kita pulang. Perut ayah sudah lapar, canda Pak Hamzah. Akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan masjid. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Nantikan ya kelanjutan dari cerita serial Menanti Masa Balik. Bagian selanjutnya di channel Lewat Cerita. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.